Baik, ini saya akan mereview aplikasi yang sudah saya buat ya. Di sini untuk kebutuhan produksi, stok gudang, dan penjualan ya di dalam satu aplikasi. Nah, di sini ada user dan password default ya. Login. Saat login ini langsung menuju ke dashboard ya. Di dashboard ini ada total barang, total supplier, penjualan hari ini, transaksi pending. Nah, di sini stoknya juga kita bisa pantau, stok gudang, stok toko, stok produksi. Kita bisa langsung menuju ke halaman menu masing-masing. Oke, untuk selanjutnya di sini ada data barang, ada harga 1, harga 2, dan harga 3 untuk kategori barang, bahan baku, nama barang ini hanya kategori saja ya, ini fleksibel, bisa disesuaikan. Nah, ini tambah barang. Untuk selanjutnya di kategori ya. Nah, ini kategorinya bisa tambah, edit, hapus sendiri. Untuk supplier juga sama, bisa menambahkan. Di sini untuk manajemen user. Manajemen user ada bagian gudang, toko, dan produksi. Nah, nanti kalau misalkan dikasihnya role-nya produksi, yang muncul hanya di bagian menu produksinya aja ya, hanya ini saja. Begitupun yang lainnya gudang dan toko. Kalau untuk admin, menunya semua di kiri ini muncul ya. Untuk selanjutnya di sini ada kirim ke toko, ada terima dari produksi. Pertama kita akan mulai dulu di bagian produksi ya. Produksi. Nah, ini stok barang. Stok barang di sini ada 900 dan 206 ya di bagian produksi ini. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian bahan. Nah, pembelian bahan ini akan menambahkan stok produknya di sini. Nah, stok produksi di sini itu akan berkurang jika ada proses produksi dari sini ya. Nah, ini yang sudah di input, yang sudah ditransaksikan untuk proses produksi. Oke, kita coba ya. Untuk ini akan kita kurangi dari proses produksi. Nah, tanggal otomatis barang jadinya misalkan barang 1, targetnya kita akan memproduksi 100. Nah, ini kuantiti hasil ini aktualnya ya, misalkan target 100 yang jadi itu hanya 90 misalkan. Nah, di sini kita biarkan proses. Kalau misalkan masih proses ya, kalau selesai juga bisa. Nah, ini bahan-bahan yang dipakainya apa saja nanti akan mengurangi stok yang ada di stok produksi ya. Nah, ini stoknya ada 900 untuk barang 1, kita pakai misalkan 100, di sini juga 100 ya. Oke. Kita lakukan simpan. Nah, ini statusnya proses ya. Saat ini statusnya selesai, akan terkirim ke ini ya, ke gudang ya. Kita rubah ini menjadi selesai statusnya. Nah, ini statusnya sudah selesai. Nah, kita lihat untuk stok produknya berkurang dari 900 menjadi 800. Ini juga sama, dari 206 menjadi 106 karena sudah dipakai produksi. Nah, di produksi ini karena statusnya sudah selesai, nah ini akan muncul diterima dari produksi ya. Nah, ini muncul ya, kita centang.
barang satu, barang sudah diterima dengan baik, kita centang lalu terima barang. Saat diterima barang, nah ini sudah kosong karena sudah di checklist, dia akan masuk ke stok gudang ya. Nah di sini dia stoknya bertambah ya barangnya. Lalu untuk gudang juga bisa kirim ke toko. Oke, di sini sudah ada yang transaksi ya, ini mengirim ke toko. Dari gudang kita akan kirim barang ini dan barang ini. Kita kirim 10, ini pun sama 10. Tujuan misalkan toko kedua, simpan pengiriman. Nah ini masih menunggu ya, menunggu di sini tuh dia akan muncul di menu toko ya. Di sini terima dari gudang. Nah di sini muncul kirimannya, lalu kita cek dan terima ya. Nah ini kita lakukan cek, centang jika sama, simpan. Nah otomatis stok toko bertambah di sini ya. Lalu di stok gudang otomatis berkurang. Nah dari dari menu toko kita bisa melakukan penjualan untuk mengurangi stoknya. Nah ini form penjualannya, ada harganya, misalkan harga 2 jumlah 1. Oke, muncul di sini. Ini juga sama. Nah kita bisa lakukan edit tambah quantity ya di sini ya. Kita bisa close juga jika salah. Sini Cakra, ini nama pelanggan, lalu bayar. Nah, otomatis tersimpan. Melihat rincian barangnya ini. Setelah itu mapping ke produksi ya. Nah ini kita bisa di penjualan ini, di toko ya, menu toko ini kita mengurangi stoknya bisa dari penjualan dan bisa dari mapping ke produksi, karena sesuai request produksi ini, bagian produksi bisa meminta barang atau bahan untuk diproduksi ya. Jadi di sini kita bisa buatkan mapping. Nah, misalkan ini stoknya 97, kita kirim 7 pieces ya. Untuk produksi apa barang kedua, misalkan simpan mapping. Nah ini menunggu seperti biasa, statusnya menunggu diterima dulu di bagian produksi ya. Nah ini ada menu terima dari toko ya, klik. Nah ini otomatis muncul, lalu kita checklist, simpan. Nah, otomatis stok produksinya juga bertambah lagi untuk barang 2 ini. Begitu untuk konsepnya ya. Nah ini stok gudang, semuanya menu masing-masing ada. Nah di sini ada laporannya, mutasi barang ini. Jadi riwayat semua transaksi yang ada di sini tuh terrecord di sini ya. Nah ini gudang semua, kita bisa cek bagian gudang saja. Jadi semuanya terrecord di sini ya. Ini untuk laporan penjualan. Nah, oke, kita coba masuk ke salah satu akun ya. Akun. Nah, kita masuk ke salah satu akun. Coba dulu yang tadi saya udah buat. Nah, ini akunnya yang untuk bagian produksi ya, Doni username-nya. Nah ini hanya muncul menu-menu produksi aja. Oke, dan mutasi barang ya sama, dan dia tidak punya akses untuk menghapus transaksi ya, hanya ada di bagian admin saja.
Lalu kita coba lagi masuk. Nah, ini bagian gudang, hanya ada menu khusus untuk gudang saja. Coba lagi ke bagian toko ya. Nah, untuk di bagian toko juga hanya menu-menu di toko saja ya, dan tetap tidak bisa hapus transaksi ya. Jika ada kesalahan bisa hubungi bagian admin, lalu admin akan menghapus ya jika ada kesalahan input. Ini untuk meminimalisir human error atau kesalahan yang disengaja ya, atau perbuatan yang bisa merugikan. Jadi saya kasih batasan ya. Untuk admin menu semua muncul, fitur delete juga ada ya. Di dashboard kita bisa monitoring semua stok yang ada di stok gudang, di stok toko, juga stok produksi ya. Kita bisa cek di sini. Ini stok gudang, jadi termonitoring, dan semua stok yang ada ini terintegrasi ya, dari produksi ke gudang lalu ke toko. Begitupun sebaliknya, dari toko juga bisa kirim ke produksi juga sesuai dengan request. Baik, sekian untuk penjelasan aplikasi yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.